selesai. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah kita jelaskan pada penjelasan atau kajian yang terakhir berkenaan dengan bekal-bekal yang akan dibawa setelah berakhirnya kehidupan kita di dunia, yakni bekal di alam kubur dan bekal di alam akhirat. Yakni ada 3 bekal yang kita ingatkan pada kajian yang lalu. Bekal yang pertama adalah akidah Islam. Akidah Islam, dan ini bekal yang pertama dan utama yang akan menyelamatkan kita dalam kehidupan di alam dunia dan kelak di alam kubur. Karena pertanyaan malaikat kubur adalah seputar akidah. Man rabbuk, siapa Tuhanmu? Man nabiyyuk, siapa nabimu? Wa ma dinuk, dan apa agamamu? Kemudian bekal yang kedua yang menyelamatkan kita di negeri akhirat adalah ibadah. Maka pertanyaan pertama atau amal yang akan dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Maka barang siapa memperhatikan ibadah-ibadah selama hidup di dunia ini akan selamat nanti di negeri akhirat. Kemudian bekal yang ketiga secara cepat, yakni yang dapat menyelamatkan kita di negeri akhirat adalah muamalah yang baik, muamalah yang benar selama hidup di dunia. Tidak menzalimi non-muslim, apalagi menzalimi orang Islam. Maka dalam hal ini Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah jelaskan kepada kita mengenai al-muflis, orang yang bangkrut di negeri akhirat. Orang yang bangkrut di negeri akhirat yang membawa pahala-pahala yang banyak, namun sayang selama hidup di dunia muamalahnya tidak beres, muamalahnya tidak baik, sehingga pahala-pahala yang dibawa itu akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pihak-pihak yang terzalimi. Maka hendaknya kita perhatikan sekali lagi 3 bekal untuk menghadapi kehidupan berikutnya setelah kehidupan di alam dunia ini. Yang pertama adalah bekal akidah agar kita selamat dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua bekal ibadah agar kita selamat nanti di negeri akhirat. Dan yang ketiga adalah muamalah yang baik, muamalah yang benar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita akan jelaskan satu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan masalah akidah. Wasiat dari sahabat Nabi yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman dalam riwayat Imam Bukhari, di mana sahabat ini bertanya dan selalu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai keburukan-keburukan yang akan timbul nanti setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Kita dengarkan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sahabatnya yang mulia ini, Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala an. Semoga Allah meridainya. An Hudzaifah bin Yaman, dari sahabat yang mulia yang bernama Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala an, semoga Allah meridainya. Qala, ia berkata, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri ma khafata ayudrikani. Kata beliau radhiyallahu taala an, bahwa kebanyakan para sahabat Nabi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai kebaikan-kebaikan. Adapun diriku,
selalu bertanya kepada Nabi mengenai keburukan-keburukan yang bakal muncul nanti, agar diriku terhindar dari keburukan-keburukan itu, agar diriku tidak terjerumus ke dalamnya. Ini perkataan yang luar biasa dari sahabat Nabi yang mulia, Hudzaifah ibnul Yaman. Pertama, bisa kita lihat pelajaran yang sangat berharga di sini, bahwa para sahabat Nabi, dikatakan oleh sahabat Hudzaifah ini, selalu bertanya kepada Nabi mengenai kebaikan-kebaikan. Maka inilah jiwanya para sahabat. Inilah jiwanya para sahabat, yakni menginginkan kebaikan-kebaikan. Dan sering kita mendapatkan riwayat-riwayat dari para sahabat, mereka bertanya kepada Nabi, contohnya, wahai Rasulullah, ayul a'mal ahab ilallah, amal apakah yang sangat dicintai oleh Allah? Kemudian ada juga pertanyaan di antara mereka, ayul amal afdal, amal apakah yang lebih utama wahai Rasul? Atau di antara mereka lagi bertanya, wahai Rasul, ya, siapakah di antara orang beriman itu yang paling utama? Wahai Rasul, tunjukkan kepadaku amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Nah, lihatlah, ini bukti dari kebaikan-kebaikan para sahabat, jiwanya para sahabat yang menginginkan kebaikan-kebaikan. Maka hendaknya kita mencontoh para sahabat, di mana mereka selalu menginginkan kebaikan-kebaikan, menginginkan amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat lagi pelajaran yang berharga di sini dari perkataan sahabat Hudzaifah. Beliau mengatakan, adapun diriku selalu bertanya kepada beliau, kepada Nabi, mengenai keburukan-keburukan yang bakal terjadi. Nah, ini bisa kita lihat pelajaran yang sangat berharga di sini, yakni apa? Di samping kita wajib mempelajari akidah Islam, akidah Rasul dan para sahabat, kita pun wajib mengetahui keburukan-keburukan, wajib mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang muncul di tengah masyarakat, wajib mempelajari dan mengetahui akidah-akidah yang menyimpang dari akidah Rasul dan para sahabat. Maka kita lihat di zaman sekarang ini, banyak sekali akidah-akidah yang menyimpang dari akidahnya Rasul dan para sahabat, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, banyak sekali. Dan inilah yang perlu kita waspadai, terlebih bagi keturunan kita, anak-anak kita, agar mereka yakni terpelihara, terjaga dari akidah-akidah yang menyimpang, akidah yang tidak sesuai dengan akidah Rasul dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu tujuan sahabat Nabi yang mulia ini, Hudzaifah ibnul Yaman, bertanya kepada Nabi mengenai keburukan-keburukan yang akan muncul nanti setelah Rasul wafat. Tujuannya adalah apa? Agar beliau tidak terjerumus ke dalamnya. Ini maksudnya, ini tujuannya, agar beliau tidak terjerumus ke dalamnya. Maka ini pula yang harus kita yang harus ada pada diri kita mengenai niat yang baik ini ketika kita mempelajari akidah-akidah yang menyimpang, akidah-akidah yang tidak sesuai dengan akidah Rasul dan para sahabat. Ini agar diri kita dan keluarga kita, masyarakat kita tidak terjerumus kepada akidah-akidah yang menyimpang tersebut. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang mulia ini bertanya kepada Nabi. Ini mulai pertanyaan diajukan oleh sahabat Hudzaifah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaan yang pertama? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin, faja'ana Allahu bihadzal khair, fahal ba'da hadzal khair min syarrin? Wahai Rasulullah, sungguhnya kami dahulu dalam keadaan jahiliyah dan keburukan, lalu Allah datangkan kepada kami kebaikan. Maksudnya siapa? Maksudnya apa? Kebaikan di sini yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni dengan datangnya Rasul kepada mereka, ini merupakan al-khair, kebaikan yang sangat besar. Kebaikan yang sangat besar yang Allah karuniakan kepada mereka di zaman itu. Pertanyaannya adalah, apakah setelah kebaikan ini akan ada keburukan? Yani apakah setelah engkau wafat nanti wahai Rasul, apakah ada keburukan yang muncul di tengah umat Islam ini? Nah, sebelum kita
dengarkan jawaban dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Hudzaifah mengatakan bahwa kami dahulu berada pada masa jahiliyah dan masa yang buruk sekali wahai Rasul. Apa makna jahiliyah? Sekarang apa makna jahiliyah? Apa makna jahiliyah? Kenapa mereka dikatakan sebagai kaum jahiliyah? Nah, bisa kita lihat dulu dari si etimologi jahiliyah itu, ya, kita lihat secara etimologi, secara bahasa, ya ini diambil asal katanya dari al-jahlu, itu kebodohan atau bodoh, al-jahl. Al-jahl. Maka maksud dari kaum jahiliyah adalah kaum yang bodoh dalam beragama, yakni mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang mestinya mereka hanya beribadah kepada Allah, mereka jadikan segala sesuatu sebagai tandingan dan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah lah yang mencipta mereka, Allah lah yang memberikan rezeki kepada mereka, Allah lah yang memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Justru Allah lah yang dikesampingkan, Allah lah yang dipalingkan dari beribadah. Maka mereka disebut sebagai kaum jahiliyah, kaum jahiliyah. Ya. Maka lafaz jahiliyah ini sebenarnya mengandung at-tanfir. Mengandung apa? Mengandung at-tanfir, yakni artinya kalimat atau lafaz yang konotasinya buruk. Kalau seorang mendengarnya akan lari darinya, akan lari darinya. Contohnya begini. Misal ada dua orang, si A dan si B. Si A berbuat perbuatan yang buruk. Maka si B berkata, "Wahai A, ketahuilah bahwa perbuatan Anda ini adalah perbuatan jahiliyah. Wahai A, ketahuilah bahwa perbuatan Anda ini perbuatan jahiliyah." Kira-kira si A ini senang tidak dengan ucapan seperti ini? Bangga dia dikatakan perbuatannya bagian dari perbuatan kaum jahiliyah? Tidak akan bangga, tidak akan senang, tentu akan marah, akan tersinggung dengan ucapan si B. Inilah maksud dari at-tanfir, yakni membuat orang itu lari, ya, dengan lafaz seperti ini, jahiliyah. Artinya betul-betul konotasinya adalah buruk sekali, buruk sekali. Maka Hudzaifah bin Yaman mengatakan bahwa kami dahulu berada pada masa jahiliyah dan masa yang sangat buruk wahai Rasul. Kemudian kata sahabat ini, datanglah kepada kami al-khair, yakni kebaikan. Maksudnya adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka. Maka pertanyaannya, perhatikan di sini kembali, pertanyaannya adalah, wahai Rasul, apakah setelah kebaikan ini, yakni setelah engkau diutus ini, akankah ada keburukan yang muncul? Akankah ada keburukan yang timbul di tengah umat ini? Apa jawaban Nabi? Naam, iya, benar, akan muncul keburukan. Nah, ingat di sini sahabat Hudzaifah tidak bertanya lagi kepada Nabi mengenai keburukan tersebut. Kenapa? Kenapa sahabat ini kok tidak bertanya? Tidak bertanya mengenai keburukan yang muncul itu. Yakni berupa apa keburukan itu wahai Rasul? Tidak ada pertanyaan seperti ini dari Hudzaifah. Kenapa? Karena beliau sudah tahu. Karena beliau sudah faham apa yang dimaksud dari keburukan tersebut. Apa dia? Siapa yang tahu, Pak? Apa keburukan yang dimaksud oleh Rasul dalam hadis ini? Apa keburukan tersebut? Yakni terpecahnya umat Islam di zaman, ya, khalifah yang mulia Ali bin Abi Thalib menjadi dua golongan. Satu golongan, ya, pro kepada pemerintah Ali bin Abi Thalib. Golongan yang kedua pro kepada gubernur negeri Syam, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, ini tentunya timbulnya perpecahan, ya, di antara umat Islam di zaman itu dikarenakan apa? Dikarenakan pihak, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan menginginkan agar pemerintah Ali bin Abi Thalib segera mencari orang-orang yang membunuh khalifah yang mulia Utsman bin Affan. Intinya seperti itu. Ya, intinya seperti itu, maka terpecahlah umat Islam menjadi dua golongan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam
ya, mengatakan kepada para sahabatnya yang ketika itu ada di sisi Nabi, cucu beliau yaitu bernama Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Apa kata Nabi kepada para sahabatnya mengenai cucunya ini? Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, kata Nabi, "Inna ibni hadza sayyid wa sayuslihullahu bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin," kata Nabi. Sungguhnya anakku ini, yakni cucuku ini merupakan pemimpin, dan kelak cucuku ini akan mendamaikan dua golongan besar umat Islam. Akan mendamaikan dua golongan besar umat Islam. Dan ini terbukti. Dan ini terbukti sekali lagi. yakni ketika bapaknya Al Hasan, siapa dia? Ali bin Abi Thalib wafat terbunuh, maka umat Islam ketika itu membaiat Al Hasan menjadi khalifah, dan hanya beberapa bulan menjadi khalifah. Maka pada tahun 41 Hijriah beliau menyerahkan kekhilafahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, ipar Nabi Muhammad, ipar Rasulullah, sekretaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tahun itu disebut sebagai tahun persatuan, tahun persatuan. Nah, inilah yang dimaksud dari, sekali lagi, keburukan yang dimaksud oleh Rasul, yakni terpecahnya umat Islam menjadi dua golongan besar di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan lagi pertanyaan yang berikutnya dari sahabat Hudzaifah kepada Nabi. Kata sahabat Hudzaifah, "Wa hal ba'da dzalika syarr min khairin?" Wahai Rasul, apakah setelah zaman yang buruk itu akan ada kebaikan lagi? Kata Nabi yang mulia, "Na'am wa fihi dakhan." Iya, akan ada kebaikan, akan ada kebaikan setelah zaman itu. Akan ada kebaikan setelah zaman tersebut, namun di dalamnya ada dakhan, di dalamnya ada noda, kata Nabi. Nah, di sini sahabat yang mulia kembali bertanya kepada Nabi, "Wa ma dakhanu?" Apa noda itu wahai Rasul? Apa dakhannya itu wahai Rasul? Apa noda yang kau maksud wahai Rasul? Kata Nabi yang mulia, "Qaumun yahduna bighairi hadi, ta'rifu minhum wa tunkir." yakni satu kaum di mana mereka tidak memakai manhajku dalam beragama, maka engkau akan mengenali mereka dan engkau akan mengingkarinya. Yakni nodanya, sekali lagi kata Nabi, akan muncul suatu kaum yang mana mereka yakni memakai manhaj atau petunjuk selain dari petunjukku, selain dari manhajku, kata Nabi, selain dari metodeku dalam beragama, dan engkau akan melihat mereka atau engkau akan mengetahui mereka dan mengingkarinya. Nah, inilah yang kita lihat. Ya, tentunya kita lihat di zaman Ali bin Abi Thalib sudah muncul dua firqah yang menyimpang, dua golongan yang menyimpang. Siapa dia? Yang pertama Syiah Sabaiyah, Syiah, kita katakan Syiah Sabaiyah, yang sekarang ini kalau kita kenal sebagai Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah yang ekstrim, yang berkembang di negeri kita. Ya, yang pernah diperangi oleh Ali bin Abi Thalib di zaman dahulunya itu, nenek moyang mereka. Jadi nenek moyang mereka dahulu pernah diperangi oleh khalifah yang mulia bersama umat Islam di Nahrawan. Nah, ini firqah yang menyimpang. Dan yang kedua yang berseberangan dengan Syiah Sabaiyah di zaman itu adalah yakni Khawarij. Kaum Khawarij itu sudah ada di zaman Ali bin Abi Thalib, kelompok yang menyimpang itu, firqah yang menyimpang. Maka di akhir-akhir kehidupan para sahabat, maka muncul lagi firqah-firqah lainnya yang menyimpang, seperti firqah yakni Qadariyah, di mana mereka menolak takdir, tidak percaya dengan takdir, menolak takdir Allah Subhanahu wa taala, menolak akan adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, muncul lagi ya sekian banyak firqah ya di masa tabi'in, kemudian banyak lagi di masa tabi'ut tabi'in, dan di zaman kita ini ya nggak kehitung lagi jumlahnya, sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan, bahwa Nabi telah menegaskan dalam hadisnya,
yang merupakan an-nubuwah, berita kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa nanti akan ada suatu kaum di mana mereka memiliki manhaj tersendiri, metode tersendiri di dalam memahami agama, yakni bukan dengan metodenya Rasul dalam memahami agama, sehingga mereka menyimpang jauh dari metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau manhaj Rasul, atau yang kita kenal mereka menyimpang dari manhaj salaf, manhaj para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat keterangan yang berikutnya dari sahabat Hudzaifah ini. Beliau bertanya lagi, "Fahal ba'da dzalikal khairi min syarrin?" Wahai Rasul, apakah setelah zaman yang baik yang memiliki noda itu akan datang asyar, yakni keburukan? Akankah datang keburukan lagi? Apa kata Nabi? Naam, iya, akan datang keburukan lagi, yaitu di dalamnya akan terdapat du'atun ala abwabi jahannam, man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Akan datang satu zaman yang buruk, kata Nabi, yang di dalamnya telah terdapat para penyeru, para dai, para penyeru yang menyerukan masyarakat kepada pintu-pintu neraka jahanam. Barang siapa memenuhi seruan mereka, maka akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam, wal iyadzubillah. Nah, inilah keterangan dari Nabi yang mulia bahwa nanti suatu zaman, ya, zaman yang buruk itu akan datang, dan di dalamnya terdapat dai-dai, para penyeru yang menyerukan masyarakat kepada pintu-pintu neraka jahannam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat ini bertanya lagi kepada Nabi yang mulia, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Wahai Rasulullah, kalau begitu berikanlah kepadaku ciri-ciri mereka, tunjukkan kepadaku apa ciri-ciri mereka itu. Apa ciri-ciri mereka? Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina." Mereka itu adalah bangsa kita sendiri, yakni kulitnya sama dengan kita, bahasanya pun sama dengan kita. Artinya akan ada di antara umat Islam itu sendiri yang jelas-jelas penyimpangannya, yang jelas-jelas, ya, yakni kerusakannya, dan mengajak manusia, mengajak masyarakat kepada keburukan-keburukan, kepada syirik, mengajak masyarakat kepada bid'ah-bid'ah misalnya, dan lain sebagainya, mengajak masyarakat untuk berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Inilah yang kita lihat tentang mereka-mereka yang disebut oleh Nabi yang mulia sebagai du'atun ala abwabi jahannam, para penyeru yang menyerukan masyarakatnya kepada pintu-pintu neraka jahannam, wal iyadzubillah. Kemudian sahabat ini bertanya lagi kepada Nabi yang mulia, "Fama ta'muruni in adrakani ala dzalik?" Wahai Rasul, seandainya aku menjumpai mereka itu, apa yang kau wasiatkan kepada diriku? Wahai Rasul, jika aku menjumpai mereka itu, apa wasiatmu untukku wahai Rasul? Jawaban Nabi, "Talzam jama'atal muslimina wa imamahum." Hendaknya engkau bersatu pada barisan kaum muslimin dan pemimpin mereka. Qultu, kemudian pertanyaan lagi dari sahabat ini, "Fa illam yakun lahum jama'ah wala imam." Wahai Rasul, bagaimana kalau nanti umat Islam tidak bersatu? Wahai Rasul, bagaimana kalau keadaan umat Islam itu tidak bersatu, yakni terkotak-kotak, bergolong-golong wahai Rasul, dan tidak pula ada pemimpin, ya, kaum muslimin wahai Rasul? Qal, wasiat Nabi kepadanya adalah, "Fa'tazil tilkal firqa kullaha walau anta 'adda bi asli syajarah hatta yudrikakal maut wa anta 'ala dzalika." Rawahul Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan semua kelompok-kelompok itu, tinggalkan seluruh golongan-golongan itu, dan hendaknya engkau tetap berada pada kebenaran walaupun engkau menggigit pangkal pohon, ya, sampai datang kematian kepadamu, sampai datang kematian kepadamu. Inilah wasiat Nabi yang mulia yang sangat-sangat berharga bagi kita, terlebih kita hidup di zaman seperti ini, dan terbuktilah wasiat Nabi yang mulia
sallallahu alaihi wasallam di zaman kita seperti ini, hendaknya kita berpegang erat-erat terhadap wasiat Nabi yang mulia ini, berpegang erat-erat terhadap wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat berharga ini, agar kita selamat dalam hidup di dunia ini dan nanti di negeri akhirat. Wallahu taala alam. Baik, saya kira inilah wasiat Nabi di siang hari ini dari sahabat Nabi yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman dalam riwayat Imam Bukhari, dan mudah-mudahan para jamaah bisa memahami, bisa mengerti apa yang dimaksud dari wasiat Nabi yang mulia ini dan dapat mengambil pelajaran-pelajaran yang berharga dari wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Silakan, ada waktu beberapa menit ke depan. Silakan jika ada pertanyaan boleh terkait dengan materi. Saya katakan terkait dengan materi. Nah, silakan Pak. Barakallah. Bagaimana, ulangi lagi? Iya, nasihat besar juga bagaimana sikap seorang ini sebagai ibu kaitannya dengan mengajak keluarga dan mengobrolkan pengalaman saya atau kita untuk menghadapi apa tersebut. Tolong diulangi, fatwanya bagaimana Pak? Fatwanya mengharamkan golput. Haram golput. Ya. Baik. Iya, ini dalam hal ini masuk dalam bidang akidah sebenarnya. Di dalam materi akidah itu ada pembahasan al-wala dan al-bara, sikap loyal dan sikap berlepas diri. Sikap loyal dan sikap berlepas diri. Yakni kepada siapa kita berloyal, kepada siapa kita berlepas diri. Ini harus jelas. Ini pembahasan dalam masalah akidah, termasuk dalam bab ya al-wala wal bara. Al-wala wal bara, sikap loyal dan sikap berlepas diri. Secara umum kita katakan, kita berloyal kepada seluruh kaum muslimin, wabil khusus ahlus sunnah wal jamaah. Wabil khusus lagi mereka-mereka yang jelas-jelas membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebarkannya, membelanya, berada di atasnya. Hendaknya kita berloyal kepada mereka. Ya, ini kita lihat di zaman sekarang ini masih ada ya ulama-ulama ya ahlus sunnah yang jelas-jelas mereka berusaha berupaya untuk menyebarkan ya ajaran-ajaran Islam atau untuk memperbaharui tajdid ya dari agama Islam. Hendaknya kita berloyal kepada mereka. Ini sikap loyal kita. Ini adalah sikap loyal. Dan sikap berlepas diri adalah kepada seluruh orang-orang kafirin. Kita berlepas diri kepada seluruh orang-orang non-muslim, orang-orang musyrikin. Ini yang kita berlepas diri. Ya, ini secara umum. Ini jawaban yang umum. Maka dalam masalah ini jelas ya. Kalau kita dihadapkan ada dua pemimpin, siapa yang kita pilih? Misalnya ada dua pemimpin yang akan dipilih oleh masyarakat, si A dan si B, si A muslim dan si B non muslim. Sudah pasti dalam hal ini kita harus memilih yang muslim. Kalau kita dihadapkan cuma dua saja ini, muslim non muslim, muslim non muslim, atau dua partai, yang pertama partai Islam, yang kedua partai kafir, maka hendaknya kita berloyal kepada partai Islam. Kan demikian. Ini kalau dua partai saja. Maka masalah ini masalah yang besar. Perlu waktu yang luas untuk menjelaskannya. Perlu waktu untuk menjelaskannya. Wallahu ta'ala alam. Nah, silakan. Silakan yang lain. Terkait dengan materi silakan. Masih ada lagi? Assalamualaikum.
Tentu kalau kita menzalimi non-muslim, kita tentu akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul yang tadi dikatakan dalam hadis Nabi, kalau ya tadi disebutkan dalam hadis al-muflis, maka yang pihak yang zalim akan dilimpahkan pahalanya oleh Allah kepada pihak yang terzalimi, kan begitu. Tetapi ini permasalahannya bagaimana kalau pihak yang terzalimi itulah non-muslim? Apakah non-muslim ini dapat pahala? Dapat pahala dari ya pihak yang zalim, dan pihak yang zalim adalah pihak dari umat Islam misalnya. Maka dalam hal ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah mengadili ya dalam permasalahan tersebut. Yang pasti Allah Maha Adil. Yang pasti Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Misal kalau dikatakan ada di antara non-muslim itu selama hidup di dunia berbuat kebaikan-kebaikan, dikatakan oleh sebagian para ulama, mereka nanti akan melihat kebaikan-kebaikannya di akhirat. Namun sayang, kebaikan-kebaikan yang akan mereka lihat di akhirat itu akan dihilangkan oleh Allah bagaikan debu yang diterbangkan oleh angin. Yakni habaan manthura, kata Allah dalam ayat yang mulia. Habaan manthura, bagaikan debu yang diterbangkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kenapa? Karena apa yang dia kerjakan itu tidak dilandasi dengan keimanan kepada Allah, sehingga tidak mendapatkan pahala walaupun di dunia banyak berbuat baik. Lihat orang Buddha misalnya, ya, atau orang yang lain di negeri kita ini banyak berbuat baik, memang berbuat baik. Lalu bagaimana nanti di akhirat? Di akhirat akan diperlihatkan oleh Allah kebaikan-kebaikan mereka, namun tidak ada manfaatnya bagi diri mereka sendiri. Tidak ada manfaatnya bagi diri mereka sendiri. Dan untuk yang seperti tadi pertanyaannya, tentu kita katakan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan dalam masalah ini, jangankan antar manusia, antara hewan saja Allah akan mengadilinya. Sebagaimana hadis Nabi yang menjelaskan tentang yakni hewan yang bertanduk, ya, hewan yang bertanduk atau dua hewan yang bertanduk kemudian berkelahi, yang satu ya patah tanduknya, maka nanti di negeri akhirat akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seadil-adilnya. Lalu Allah jadikan mereka tanah kembali. Allah rubah mereka menjadi tanah kembali. Adapun jin dan manusia tidak. Tetap ya berupa wujud mereka jin dan manusia, imma mereka mendapatkan kebaikan di negeri akhirat atau keburukan di negeri akhirat. Imma mendapatkan pahala yang banyak atau dosa ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah ini sekali lagi kita serahkan kepada Rabbul Alamin, dan Allah Maha Adil, tidak pernah berbuat zalim kepada seorang pun makhluk, walaupun ya kecilnya bagaimanapun, tetap semuanya akan dibalas oleh Allah sebagaimana Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi barang siapa beramal kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, pasti akan melihat balasannya, kata Allah. Dan barang siapa berbuat keburukan sebesar atau seberat biji zarrah, pasti juga akan melihat balasannya. Inilah letak keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sekali lagi kita serahkan semuanya ini kepada Rabbul Alamin. Yang terpenting adalah hati-hati dalam bermuamalah, jangan sampai kita menzalimi non-muslim, apalagi orang Islam. Apa kata Nabi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal sebelum diutus ke negeri Yaman untuk berdakwah kepada Yahudi Nasrani negeri Yaman? Kata Nabi kepadanya, "Wattaqi da'watal mazlum." Wahai sahabatku, hati-hati engkau dari doa orang yang terzalimi. Ya, Nabi ingin mengatakan kepada sahabatnya, wahai Mu'adz, jangan sampai engkau di sana berbuat kezaliman. Apakah kepada non-muslim, apalagi orang Islam di sana. Jangan sampai berbuat kezaliman, yakni jagalah muamalahmu ya kepada mereka semua. Wallahu taala alam. Baik, saya kira inilah perjumpaan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu taala alam. Sallallahu Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.